Terima kasih sebelumnya. Eh, Balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi terkait analisis data, juga kepada kawan-kawan peserta workshop metodologi polling yang dalam hal ini berasal dari jurusan administrasi publik kampus Universitas Muhammadiyah. Ya. Terlebih dahulu, silakan kepada para peserta memperbaiki posisi duduknya ataupun senyaman mungkin agar memang kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran ataupun materi-materi yang dilaksanakan dalam sistem online seperti ini dapat berjalan maksimal. Ya, dengan segala kekurangannya mohon dimaklumi juga dan mohon kerjasamanya juga dari rekan-rekan semua untuk bisa terlibat secara aktif ataupun ya secara maksimal dalam pembelajaran kali ini. Karena di awal saya jelaskan bahwa kawan-kawan semua sudah melakukan semacam mengeluarkan kos untuk mendapatkan materi-materi seperti ini, sehingga saya harap itu sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi khususnya di RLI, tapi untuk kepentingan kawan-kawan semua agar memang kos yang dikeluarkan sesuai dengan feedback yang kawan-kawan dapatkan. Selanjutnya, masuk ke slide dulu ya, Kak. Ya. Saya kebetulan dengan dalam hal ini di RLI ditugaskan sebagai narasumber dalam hal analisis data. Sebelum kita sampai pada materi yang inti, tentu saja ada hal-hal informasi sekilas. Dalam hal ini misalnya siapa saya, bagaimana rekam jejaknya, hanya sekilas saja dalam artian memperkenalkan siapa. Saya lahir Sukabumi 7 Mei 93, ada email, ada nomor handphone juga. Apabila nanti ada misalnya terkait materi-materi ini yang menemui kendala ataupun dalam hal teknis misalnya, kurikulum vitae saya ya bisa dilihat sendiri ya, TK-nya di Cikembar, SD-nya di Parungkuda, SMP-nya di Cisaat, Sukabumi, S1-nya di STI Sukabumi, S2-nya di Unenus. Kebetulan jurusan administrasi hanya lingkupnya pendidikan, jadi jurusan saya S2-nya administrasi pendidikan. Kalau kawan-kawan semua kan administrasi publik ya. Adapun pengalaman polling dalam hal ini survei, saya juga sama dengan Kak Isro, saya termasuk timnya beliau dalam hal survei, terlebih dalam hal ini politik. Adapun di selain politik, saya pun pernah melakukan analisis data terkait analisis dampak lingkungan perencanaan pasar Bogor, pasar kota Bogor yang dekat stasiun kereta, juga analisis dampak lingkungan di PT Semen di Cibinong, dan juga di Cirebon. Tapi itu dalam hal non politis, dalam artian dampak-dampak lalu lintas yang akan terjadi jika suatu proyek pembangunan ini dibangun. Itu aja sekilas tentang saya. Apabila nanti ada yang mau menanyakan sesuatu terkait materi ini, misalnya karena keterbatasan karena keterbatasan waktu ataupun materi, bisa dikontak. Oke. Sorry.
sebelum kita berangkat membicarakan tentang analisis data, saya memberikan semacam review ya, dalam artian review di sini tentu saja di materi ke-6 kawan-kawan semua sudah melalui proses brainstorming, dalam artian materi pertama memperkenalkan bagaimana tugas fungsi mahasiswa, khususnya Tridharma perguruan tinggi, yang dalam hal ini misalnya fokus pada penelitian, lalu pengabdiannya membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Tentu saja itu jangan difahami sebagai beban, karena saya pun pernah merasakan menjadi mahasiswa. Jika dikatakan sebagai beban, tentu saja kita dalam menerima segala sesuatu yang ditugaskan ataupun diamanahkan, baik itu oleh dosen ataupun oleh rekan-rekan kalian di organisasi, itu mau tidak mau sebagai pengembangan diri kalian sendiri. Jadi jika kalian menafsirkan segala sesuatu, misal mengikuti workshop ini sebagai beban, tentu saja spiritnya berbeda ketika kalian memahami suatu kegiatan yang kalian dapatkan itu sebagai sebuah tanggung jawab, dalam artian tanggung jawab sebagai mahasiswa. Sehingga kalau asumsinya tanggung jawab, spiritnya positif. Beda ketika kalian semua mengasumsikan bahwa beban, belum lagi KKN, belum lagi UTS dan sebagainya. Ketika pola pikir yang dibangun seperti itu, tentu saja spiritnya akan beda, dan sehingga karya ataupun aktivitas yang kalian lakukan dalam menjalani suatu bagian proses perkuliahan ya tidak dengan spirit. Saya memberikan semacam stimulus agar imunitas kawan-kawan semua masih sehat gitu, karena kan kalau siang apalagi materi-materinya berhubungan dengan coding, dengan analisis, seolah-olah merusak sistem kerja otak kiri gitu. Jadi agak terganggu, makin capek. Makanya diposisikan sebaik mungkin aja, senyaman mungkin, dalam artian agar kalian menikmati gitu. Bukan masalah seolah-olah mendapatkan suatu serangan dari narasumber untuk menambah beban pikiran saya, tapi justru untuk menambah kapasitas kemampuan kawan-kawan semua setelah lulus menjadi seorang sarjana, dalam contoh seperti itu. Itu ya. Selanjutnya kalian sudah belajar terkait dengan menentukan jumlah respon. Tidak serumit yang kalian bayangkan sebenarnya. Pada tahapan praktiknya nanti hanya memang perlu ketelitian saja dalam setiap prosesnya. Terus membuat kuesioner, dan jangan sampai punya pikiran bahwa rekan-rekan semua akan dilepas begitu saja gitu, dalam melaksanakan suatu laporan, membuat suatu laporan utuh akan dilepas begitu saja. Tentu akan ada mentor masing-masing dalam hal konsultasi terkait harus apa dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya terkait dengan membuat kuesioner, terus manajemen survei, dalam artian sebelum melakukan survei ke lapangan. Dan tadi mungkin kawan-kawan semua sudah mendapatkan materi terkait bagaimana menginput data, sederhana seperti itu, dan biasanya sepertinya sudah dibahas sebagian kecil di materi input data ataupun istilahnya tabulasi data. Nah, setelah tabulasi data atau menginput data, maka data-data itulah yang akan dianalisis. Ya, karena itu masih berupa informasi yang didapatkan dari para surveyor di lapangan. Nah itu, oke. Selanjutnya, setelah analisis data, tentu saja kalian akan membuat laporan. Laporan-laporan inilah yang nanti materi selanjutnya lalu dipresentasikan.
Dan perlu kawan-kawan semua pahami juga, semua materi ini tidak menjadi seutuhnya beban kalian perorangan, karena sudah dijelaskan dari awal bahwa workshop penelitian ini as a team gitu, as a team, and kalian punya job desk-nya masing-masing, sehingga itulah nanti yang akan menjadi spesifikasi kalian. Spesifik kalian itu apakah dalam hal, saya orang yang suka ke lapangan, suka berinteraksi, bersosial, oh saya memilih menjadi surveyor aja misalnya, atau saya pengen suka coding, saya bagian input, oh saya suka mengamati, menganalisis, ya masuk di analisis, sehingga nanti pembagian itu kan as a team, dan satu timnya pun tidak hanya 10 orang, 5 orang, dan banyak, sehingga dalam satu tema atau satu topik materi ini tidak akan hanya diisi oleh satu orang saja. Jadi kalian sangat bekerja as a team, sehingga di samping kalian mendapatkan materi-materi yang sifatnya seperti ini, teknis, kalian juga dapat menambah, mengembangkan kemampuan soft skill kalian. Dimulai dari ya bagaimana seperti materi awal yang didapatkan oleh kalian, menurunkan ego, bagaimana antara etis dan organisatoris, meskipun anggotanya dengan kakak tingkat, ya tetap harus profesional, begitupun dengan kakak tingkat, jangan sampai merasa diktator karena adik tingkat, sehingga ada menjadi sebuah problem yang baru gitu dalam kelompok itu. Ya. Dan jangan sampai juga dibayangkan bahwa analisis data serumit yang kalian pikirkan, berbicara statistik, misalnya variabel A, ANOVA, regresi linear, dan seperti itu. Karena saya memahami bahwa peserta di workshop ini itu heterogen, dalam artian ada yang memang belum mendapatkan mata kuliah yang sifatnya dalam menopang penelitian, metodologi penelitian, filsafat ilmu, dan sebagainya. Sehingga saya mencoba berusaha menjelaskan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam artian bahasanya mencoba dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Karena materi analisis data ini ada teknisnya, jadi tidak hanya teoritis, dalam artian ada kemampuan yang wajib dimiliki, khususnya dalam Excel nanti. Ataupun bila kawan-kawan semua yang sudah mahir Excel-nya, sudah tahu ada fitur Excel yang bisa membantu kita dalam menganalisis data, itu lebih bagus lagi. Bisa jadi lebih paham kawan-kawan semua yang jadi peserta. Ya itu. Oke, kita masuk kepada materi. Jadi analisis data itu kita berangkat dari masalah ya. Tadi ataupun di awal bahwa penelitian itu selalu berangkat dari sebuah masalah. Masalah apa yang hadir, masalah apa yang nampak, sehingga masalah itu perlu adanya analisis atau adanya sebuah pengamatan lebih dalam. Sehingga ketika pengamatan atau analisis itu dilakukan, itu dapat setidaknya jika tidak 100% memperbaiki problem, setidaknya ada suatu perubahan ke arah positif. Gitu. Misalnya, kenapa nilai saya itu, misalnya nilai mata kuliah kebijakan publik atau misalnya filsafat ilmu, kenapa nilai saya jelek? Nah, itu sebuah problem. Nah, problem itu tentu saja perlu adanya analisis. Nah, analisis ini adalah memperdalam fakta yang kita dapatkan. Artinya, informasi seperti tadi, bahwa saya mendapatkan faktanya, nilai saya ini jelek. Nah, analisis ini, apa problemnya itu di mana? Semacam diagnosa, gitu. Diagnosa seorang dokter. Kenapa kok saya ini pusing? Misalnya tadi ada, Pak, kenapa sih saya ngantuk? Ice breaking dulu dong, kenapa saya ngantuk? Nah, berarti kan ngantuk itu sebuah problem, apakah sebuah nikmat dari Tuhan atau apa? Sehingga ini perlu dianalisis nih, ngantuk itu.
Seperti apa? Apakah karena saya barusan makannya terlalu kenyang, misalnya makan nasi siang, lunch itu makan karbohidrat banyak, ya yang ada kan ngantuk, sehingga oh berarti problemnya itu ketika makan siang itu jangan terlalu banyak karbohidrat seperti apa. Nah itu artinya memperbaiki, mengevaluasi apa? Mengevaluasi problem seperti itu. Berarti oh kalau siang itu jangan terlalu banyak makan karbohidrat misalnya, sehingga yang ada bukan memperbanyak tenaganya, yang ada yang ngantuk karena terlalu capek, sehingga konversi makanan itu bukan menjadi energi, artinya kan orang makan itu kan untuk menambah energi, bukan untuk menurunkan imunitas ya. Nah tentu saja pemilihan menu itu pun menjadi sebuah problem yang perlu dianalisis, contohnya kayak gitu. Sehingga kedepannya punya solusi, kalau siang-siang itu makannya jam berapa sih supaya memang stamina kita justru tetap lebih baik, ataukah justru lebih baik minum jus atau misalnya bikin apa yang memang bisa membantu meningkatkan energi kalian. Seperti itu contohnya ya, saya baca itu di chat. Ngantuk, nah itu kan ngantuk itu sebuah problem. Artinya ya tidak hanya survei saja, ternyata problem dalam kehidupan sehari-hari pun perlu dianalisis. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, analisis. What does analysis mean? Apa yang maksud analisis? Tadi ya, sebelumnya saya sudah jelaskan. Analisis itu menyelidiki suatu peristiwa. Nah, artinya kayak contoh barusan lah, ngantuk-ngantuk itu kan peristiwa ya, ngantuk peristiwa. Terus setiap akibat itu ada sebab, sebutnya kausal ya, selalu berhubungan kausalitas. Akibatnya ngantuk, sebabnya apa? Nah, sebab inilah yang seorang analis itu menyelidiki. Analisis data itu misalnya dokter, misalnya guru, misalnya konsultan, apapun itu. Peristiwa itu diselidiki karena sebuah akibat tidak mungkin tanpa sebab. Kemiskinan misalnya mau dianalisis, terus ataukah pendidikan mau dianalisis. Kenapa sih saya itu kuliah saya itu belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tapi kok perasaan apa yang saya dapat? Wah, itu perlu dianalisis juga, diselidiki. Peristiwa saya belum bisa menggunakan bahasa Inggris, peristiwa saya belum cakap dalam menggunakan bahasa itu, ya perlu diselidiki. Sebenarnya yang salah itu apa? Sayanya yang tidak bisa menangkap pembelajaran, apakah gurunya, apakah metodenya, apa sistemnya. Nah, itu diselidiki suatu peristiwa itu ya. Nah, setelah diselidiki, tentu saja akan terurai segala sesuatunya. 50% problemnya itu di internal. Misalnya 50% lagi di eksternal. Ya internal itu ya kayak diri sendiri, dari dulu pernah punya semacam pengalaman bad experience ya, dengan salah satu guru, pernah dimarahi karena nggak bisa bahasa Inggris atau apapun itu, sehingga itu menjadi sebuah unconscious, jadi tertanam dalam bawah sadar kalian bahwa wah saya nggak bakal bisa akhirnya belajar bahasa Inggris. Oh saya nggak seperti yang mau misalnya mengerjakan skripsi, akhirnya saya lebih baik berhenti deh, lebih baik cuti deh, karena sudah masuk dalam alam bawah sadar kalian. Seperti itu. Ada lagi misalnya faktor eksternal, misalnya belum bisa membayar administrasi kah, terus punya hubungan yang buruk dengan dosen atau apapun ya itu. Nah itu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut semacam suudzon hasanah. Suudzon hasanah itu yang seperti apa itu? Saya kasih dalam kurung hoax suudzon hasanah itu. Misal kemarin
Ya biasanya kan karena hari ini kita sangat mudah sekali mendapatkan data dalam hal informasi, sehingga semua berita kita bisa dapatkan, dan bahkan tidak dicari pun berita itu datang sendiri dari broadcast group, dari iklan-iklan yang sifatnya misalnya clickbait, judulnya sangat interesting sehingga kalian klik, lalu kalian amini sebagai sebuah keyakinan. Contoh kasus babi ngepet di mana, di Depok, padahal itu bukan, ada semacam desain dari salah satu tokoh agama. Nah, itu peristiwa misalnya kayak COVID, itu yang disebut suuzon hasanah, itu artinya nggak langsung main ambil aja informasi itu, tapi perlu suuzon dulu. Dalam artian suuzon ini lebih kepada waspada, karena sifatnya baik. Segala informasi tidak langsung diamini saja. Kita harus menemukan semacam kecurigaan positif gitu disebutnya. Sehingga apalagi mahasiswa lah gitu, sehingga label mahasiswa yang disematkan pada kawan-kawan semua dapat terkonfirmasi dengan sikap kalian semua yang bijak dalam menangkap suatu informasi. Kan kalau misalnya karena berhubungan dengan objektivitas analisis ini, data atau informasi yang didapatkan tidak bisa melibatkan emosi. Misalnya informasi itu datang dari orang tua, informasi itu datang dari keluarga, dari kekasih, dari pacar dan sebagainya. Kalian mempercayai karena itu datangnya dari orang tua. Nggak bisa seperti itu. Kalau melakukan penyelidikan secara objektif itu jangan melibatkan emosi, karena emosi itulah nanti yang akan mempengaruhi hasil analisis kalian semua. Yang disebut objektif itu ya tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Datanya seperti itu. Ya kalau dokter kayak gitu lah tuh, kayak membuat resep. Nah itu semacam analisis. Oh bapak hilang penciuman. Oh bapak panasnya lebih dari 37. Oh COVID misalnya. Nah, COVID itu kan perlu dianalisis juga misalnya seperti itu. Resep dokter hanya bisa memprediksi dari akibat. Dia mencari sebab. Misalnya akibatnya punya penyakit gula, oh jangan makan ini, jangan melakukan ini. Ya, karena sebabnya dia terlalu over itu berlebihan dalam hal itu sehingga berakibat. Secara sederhana lagi, analisis itu ya membaca teks dengan konteks misalnya. Teksnya informasi. Nah, konteksnya itu kan yang tidak terlihat dalam teks. Misalnya. Nah, itu perlu sebuah kemampuan berpikir dalam hal menganalisis. Sehingga saya juga pikir analisis data, apa kerjanya, apa sih? Ternyata dalam formasi CPNS pun, analis data itu sangat banyak dibutuhkan di level-level kementerian, level-level badan pemerintahan pusat. Analis data, formasinya analis data. Nah, rekan-rekan semua yang hari ini di UMI, saya kira sudah satu langkah lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang lain dalam hal punya semacam kemampuan lebih, tidak hanya kemampuan yang sudah disistemkan dalam kurikulum universitas, gitu ya. Nah, sekarang berbicara tentang data. Data min. Secara umum konsep data adalah kumpulan informasi atau fakta mentah dalam bentuk simbol angka, kata, atau gambar yang diperoleh melalui proses observasi.
atau penelitian dari sumber-sumber tertentu. Nah, saya sengaja kasih warna-warna supaya kalian bisa masuk ke dalam bawah sadar, dalam artian, oh ini keyword-keywordnya itu dalam definisi itu seperti itu. Jadi kalau berbicara data itu bukan satu hal informasi tunggal, tapi kumpulan-kumpulan informasi. Karena jika tunggal namanya bukan data, tapi datum. Jadi data itu jamak ya, datum itu tunggal bahasa. Dalam penelitian takut ya, misunderstand. Jadi ada kumpulan informasi, tadi saya sudah jelaskan. Berarti hasil dari materi sebelumnya, dalam hal ini input data, rekan-rekan semua sudah mendapatkan suatu kumpulan informasi. Misalnya dalam kuesioner itu, seberapa sering Bapak Ibu menonton televisi setiap hari? Ada skalanya kan, ada sangat sering, kadang-kadang, tidak sering, atau tidak pernah. Misalnya. Nah, itu sebuah kumpulan informasi yang rekan-rekan yang dapatkan nanti dalam kalian misalnya nanti ke bagian job desk analis data. Data-data itu masih mentah kan, dalam artian hanya suatu bahan yang memang perlu keterlibatan kalian semua dalam membaca itu tadi, dalam menyelidiki, dalam menguraikan suatu informasi menjadi sebuah database gitu. Dalam artian database itu bisa dijadikan suatu referensi untuk dalam hal ini misalnya membuat kebijakan, dalam hal ini misalnya untuk mengevaluasi seperti itu. Nah, jenis data pun banyak kan, misalnya data itu ada audio pun data, video pun data, gambar, kata, angka, itu semuanya data, karena mau tidak mau itu sifatnya informasi dan fakta-faktanya ya. Nah, tentu saja itu semua didapatkan melalui proses observasi, dalam hal ini penelitian dari sumber-sumber tertentu. Ada yang wawancara, ada yang membagikan angket, itu hanya metode teknisnya ya, dalam artian secara kerangkanya seperti itu, bahwa yang disebut data itu ya seperti ini. Kita sudah berbicara tentang analisis dan juga data. Setidaknya harapan saya, kawan-kawan semua, sudah mempunyai semacam abstraksi atau gambaran umum dalam benak kawan-kawan semua, analisis data itu apa, dengan memecah apa itu analisis, apa itu data. Ya. Kerjanya ngapain, dan tidak serumit kalian lah yang sedang misalnya mengerjakan skripsi di semester akhir. Jangan terlalu membayangkan itu, karena saya mencoba membuat semacam kesimpulan yang bagi semester bawah itu nggak terlalu rumit, nah gitu sih. Karena jangan sampai tadi seperti yang saya katakan dari beban, ini mata kuliahnya aja belum dapat, tapi kok materinya terlalu tinggi. Ternyata nggak terlalu tinggi sebenarnya. Materi-materi yang disebut analisisnya keren-keren, terlihat keren saja. Padahal dalam praktisnya biasa saja. Hanya perlu tadi itu ketelitian si analis. Nah, what's the function of data? Apa fungsi dari data? Buat apa sih data itu? Buat apa sih kita survei? Buat apa sih misalnya pemerintah itu membutuhkan data? Kalau kita misalnya lihat, kalau yang suka nonton sepak bola misalnya, itu begitu akhir atau pertengahan babak selesai, itu langsung muncul pemain ini lari dengan kecepatan sekian, dengan area yang dijangkau sekian, corner kick
berapa kali dari tim ini, shoot on goal berapa kali. Nah, itu semua data kan. Nah, itu semua tadi input data yang memang didapatkan dari semacam pengumpulan data dari lapangan. Bahkan sekarang kan sampai larinya itu bisa terhitung berapa kilometer dia lari dalam lapangan dalam satu babak misalnya. Nah, itu data-data itu semua masih masih mentah sifatnya. Sehingga kalau misalnya kita detailkan lagi, perdalam, misalnya kita fokus pada salah seorang pemain, contoh Lionel Messi misalnya menjuarai Copa America, nah, itu masih berupa data ya. Lalu Messi mencetak berapa gol. Lalu Messi itu selalu bergerak di sisi kanan atau sisi kiri dalam lapangan. Pergerakannya itu kemana sih? Nah, jika saya sebagai konsultan ataupun pelatih dari tim lawan yang nantinya akan melawan beliau, nah data itu bisa dianalisis. Oh, Messi itu mayoritas bergerak di sisi kanan, menusuk ke tengah sisi kiri. Area pergerakannya dari tengah. Nah itu kan masih berupa data-data mentah. Bahwa misalnya, oh pemain Argentina semua tertuju memberikan bola kepada Messi. Sehingga solusi, misalnya saya sebagai pelatih tim lawan yang nantinya akan melawan Lionel Messi, harus seperti apa? Nah, itu kan dari data. Nah, itu disebut data sebagai referensi untuk membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Kalian misalnya, atau yang jarak, yang rumahnya di mana, di Sukalarang, ataupun di Parungkuda, Cicurug ke sana, mau kuliah ke UMI. Kalian sudah punya data bahwa jam karyawan itu dari jam 6:30 sampai jam 7:30 misalnya itu macet-macetnya. Itu sebuah data. Lalu keputusan seperti apa yang akan diputuskan ketika kalian sudah punya data seperti itu untuk memecahkan masalah supaya saya kuliah itu nggak telat, supaya saya kuliah itu tidak berdesak-desakan. Nah, itu berdasarkan data yang sudah kalian dapatkan, dianalisis, sehingga analisis itu melahirkan sebuah kesimpulan dalam memecahkan masalah kalian untuk menghindari macet. Apakah kendaraannya yang dirubah, apakah waktunya yang dirubah, atau seperti apa. Itu ya fungsinya. Sehingga materi-materi ini pun akhirnya tidak hanya sebatas mengumpulkan data apa keluhan-keluhan masyarakat, tetapi juga sangat kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap menemukan masalah selalu berusaha mencari penyebab, karena bagaimana data itu dikumpulkan sesuai kebutuhan. Itu ya. Nah, selanjutnya digunakan sebagai panduan untuk penelitian atau perencanaan. Nah, ini sudah sudah pada tahapan membuat suatu karya ilmiah. Dalam artian ketika nanti ada tugas akhir, kalau S1 skripsi, misalkan tesis atau disertasi, data inilah yang akan menjadi based on research-nya itu pasti by data. Karena kalau misalnya menurut saya selalu berbicara menurut saya atau mungkin, itu kan berbicara tentang sesuatu yang memang subjektivitas sifatnya. Tidak objektif, memang fakta yang dia bicarakan, itu asumsi. Sementara kalian dihadapkan pada tugas yang sifatnya membuat suatu karya ilmiah ataupun misalnya jurnal dan sebagainya. Nah, data itulah yang bisa dijadikan panduan sebagai dasar untuk penelitian atau perencanaan penelitian. Selanjutnya digunakan sebagai referensi dalam implementasi suatu kegiatan. Nah, ini misalnya implementasi kegiatan, atau misalnya di sini ada anak hima misalnya, anak-anak organisasi mau membuat satu kegiatan, entah itu pelatihan kepemimpinan, entah itu
pelatihan-pelatihan seperti ini yang sifatnya specific skills. Tentu saja, jika suatu keputusan berangkat dari data, implementasi kegiatannya akan berjalan on target. Misalnya kan disebut studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu dalam artian melihat fakta-fakta yang ada. Mahasiswa Adpub itu apa sih kelemahannya, apa sih keunggulannya, sehingga saya mau bikin kegiatan ini misalnya. Atau mahasiswa Adpub itu kurang hiburan, sehingga saya mau bikin kegiatan pentas seni, mengundang penyanyi atau band apa, sehingga dengan kegiatan ini dapat setidaknya memperbaiki mood atau imun mahasiswa Adpub untuk kembali semangat belajar misalnya. Tentu saja diperdalam lagi. Nah, kira-kira mahasiswa Adpub ini senangnya genre apa sih musiknya misalnya. Kalau panitia misalnya hima ini dalam artian pengurus nggak based on data, artinya sesuai selera pengurus yang diundangnya. Kalau pengurus himanya suka payung teduh, ya dia akan undang payung teduh, padahal mayoritas mahasiswa Adpub nggak suka payung teduh, sukanya Kunto Aji, sukanya apalah itu misalnya band-band favorit kalian, atau sukanya Korea, mahasiswa Adpub itu pengen undang artis Korea datang gini, berapapun biayanya saya berani bayar misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan harus melakukan studi pendahuluan sehingga implementasi kegiatannya berjalan sesuai rencana. Jadi antara needs itu ketemu gitu dengan produk, ya kan? Jadi jangan sampai kalian membuat suatu produk yang memang tidak dibutuhkan oleh customer, oleh user. Nah, tentu saja produk itu sebelum dibuat melakukan studi pendahuluan, ya kan? Seperti itu. Ya, itu salah satu contoh ya yang erat kaitannya dengan kehidupan kawan-kawan di perkuliahan lah gitu. Pak, sekali-kali belajarnya di luar dong, jangan di kelas terus, jenuh, kena AC terus misalnya, atau gerah, sekali-sekali di mana kek, di taman atau di kafe atau apa, saya pengen suasana baru, siapa tahu ya nggak setiap minggu juga, misalnya 1 bulan berapa kali. Wah, berarti ada problem nih mahasiswa, kenapa nih misalnya jenuh itu. Itu ya, dalam artian implementasi itu kan pelaksanaan dalam satu kegiatan itu, apapun kalian yang akan melaksanakan suatu kegiatan, jika didasarkan atau based on data, maka kegiatan itu akan terukur dan feedbacknya juga akan maksimal. Contoh, saya tanya misalnya, boleh dijawab di chat misalnya. Kalian ini tiap tahunnya punya planning nggak sih? Misalnya tingkat 1 saya harus bisa anu. Nanti kan ada ketika sudah tingkat 2, kelihatan nih data yang saya dapatkan, oh data tentang kemampuan saya masih lemah di sini, bagus di sini. Lalu buat lagi implementasi perencanaan di tingkat ketiga atau di tahun depan. Oh, yang harus saya yang harus saya dominan itu di aspek ini, karena tingkat 1 saya jelek di aspek ini. Tidak ngageleyeng gitu, tidak let it flow aja gitu terus, bagaimana angin membawa saya ke mana misalnya gitu. Nah, karena kita memang hidup nggak based on data, jadi based on feeling aja gitu, based on based on aplikasi misalnya. Ya ramenya TikTok buat joget ya joget semua di TikToknya. Padahal kan TikTok itu sangat
spesifik sekali mempermudah bagi para mahasiswa untuk menemukan hal-hal yang memang tidak bisa ditemukan dalam Instagram, misalnya dalam apapun. Banyak trik-trik eksklusif, misalnya terkait dengan Excel kah, dengan bagaimana bikin jurnal, pengen belajar filsafat kah, bagaimana adpub itu apa. Nah, ya karena kalian tadi let it flow, artinya kalau dalam variabel itu kalian variabel yang dipengaruhi, gitu. Bukan variabel yang mempengaruhi. Ada dependent dan independent misalnya gitu ya. Jadi kebanyakan yang dipengaruhi dengan circle kalian tersendiri. Ya kalau temannya misalnya capek jenuh yuk gitu, akhirnya mood kalian dalam proses belajar itu sudah out of the tracks gitu ya. Dia sudah keluar jalur lagi akhirnya. Dan itulah yang akan nanti membedakan semacam eliminasi alam gitu. Bagaimana orang yang memang tetap struggle dalam kuliah, ataupun ada yang keluar kah, atau kan justru ada yang melakukan percepatan misalnya karena sudah punya target. Ya, itu tadi yang saya bahas ketika mengevaluasi suatu kegiatan. Saya kegiatan dalam hal ini contoh saja kegiatan kalian kuliah saja. 2 semester misalnya, yang semester 2, silahkan lakukan evaluasi, silahkan kumpulkan data-data tentang diri kalian. Apa sih saya itu sebenarnya dari mata kuliah ini, saya bisa apa, saya dapat apa. Terus bedanya saya ketika kuliah apa sama saya ketika SMA. Kalau ada perubahan, oke. Nah, yang weakness-nya atau yang lemahnya ini, ya itu yang jadi semacam tadi data untuk melakukan suatu keputusan. Tahun depan mau ngapain, harus apa. Jadi jangan sampai hal-hal itu didapatkan pada saat bimbingan skripsi. Itu sudah injury time itu kan. Penyesalan terdalam. Puluhan juta uang yang sudah dikeluarkan, misalnya waktu yang sudah dibuang, pengorbanan yang sudah dilakukan, terasa hampa gitu. Lah, saya sudah dapat apa ya? Terus bedanya saya sama teman-teman di kelas apa ya? Nah, terus setelah lulus saya mau ngapain ya? Saya bisa apa ya kalau udah lulus? Saya mau kerja di mana ya? Nah, karena kan kita nggak punya data. Bingung mau nganalisis apa kalau datanya nggak punya. Informasi-informasinya nggak punya. Fakta-faktanya nggak punya. Sehingga tidak bisa dijadikan suatu evaluasi untuk kegiatan ke depannya mau ngapain. Apa mau lanjut S2 kah? Atau mau nikah, atau mau kerja, atau mau lamar PNS misalnya. Enggak kan? Enggak, kalau nggak based on data, sulit, rencananya tidak akan terukur. Misalnya saya kasih tahu aja, misalnya kalau mau S2 itu syaratnya apa sih? Misalnya, saya punya uang, berarti administrasi. Kalau saya nggak punya uang, bisa nggak sih S2 itu? Nggak bisa, dapat beasiswa. Nah, beasiswa itu punya requirement, ada syarat prasyarat kan? Ketika prasyarat itu sudah didapatkan jauh-jauh hari, kawan-kawan semua tinggal memperbaiki kapasitas diri kawan-kawan supaya sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Kalau dalam administrasi kan orang-orang administrasi itu biasanya sangat perfeksionis gitu ya, termanage. Entah mungkin perasaan saya aja. Gitu. Dalam artian soal timing, soal catat mencatat, soal mengukur segala sesuatu harus berprinsip efektif dan efisien. Harus punya prinsip, biasanya sih gitu kan, orang-orang administratif, si etama administratif pisan misalnya. Jadi agak saklek gitu orangnya biasanya, karena formal. Nah itu ya, apa sih fungsi data itu ya seperti itu. Sekilas. Mudah-mudahan bisa sedikit, nggak harus banyak, minimal sedikit saja yang nempel, tapi itu bisa menjadi sebuah insight gitu, sebuah pencerahan. Sorry. Nah, lalu kenapa data itu perlu ada rencana? Untuk menganalisis data itu harus ada rencana. Kenapa sih harus ada rencana? Pertama,
data yang di lapangan lebih kaya daripada data yang diharapkan. Terlalu banyak data-data yang nggak penting yang diambil, akhirnya nggak kepakai. Lebih kaya daripada data yang diharapkan. Tentu saja ini bertolak belakang dengan prinsip tadi. Orang administrasi itu ya efektif dan efisien. Wah, ini ada sesuatu yang nggak efektif nih. Data yang didapatkan lebih sedikit daripada yang diharapkan, namun sebagiannya sesuai. Sesuai sih, tapi sedikit. Nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau karena nggak direncanakan, banyak data yang tidak relate gitu, tidak berhubungan dengan yang kalian butuhkan. Ada lagi data yang didapatkan sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Oh, ini sudah apa ya? Kalau sudah zero lah, dalam artian semuanya capek gawe tetap pakai ya, bahasa Sunda ya. Yang kita kerjakan tidak ada gunanya, waktu yang kita, dan itu sangat menyesal sekali. Nah, seperti itu, makanya diperlukan rencana analisis. Artinya sebelum menganalisis itu ada planningnya. Planning dalam artian tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menganalisis. Nah, sebenarnya hanya ini materinya. Kalau berhubungan dengan analisis data di workshop metodologi polling, nggak banyak. Dan kalau misalnya nanti diizinkan untuk bertatap muka, misalnya ada kan nanti di khusus ya sudah masuk konsentrasi dalam artian yang mau kelas analis, yang mau saya nanti di kelompoknya saya bagian analisis data ya berarti dengan saya nanti masuk ke kelas saya. Kalau misalnya praktikum ya cuma langsung ke teknis sebenarnya, tetapi memang dibutuhkan tadi ketelitian. Berbicara tentang clearing data, berbicara tentang pemberian nama yang disebut coding tadi ya bahasanya. Kode-kode itu kan istilah-istilah yang digunakan untuk memudahkan kalian untuk membaca data. Terserah kodenya mau beda-beda. Itu bagaimana kalian bisa mempercepat untuk membaca, untuk mempermudah untuk membaca data. Lalu memunculkan data satu variabel dan memunculkan data dua variabel. Hanya ini dalam analisis data itu materinya. Clearing data itu tadi dijelaskan mungkin di input data harus dicek dulu sebelum melakukan analisis datanya itu. Kalau di clearing itu dibersihkan, masih ada nggak yang jawabannya nggak sesuai, masih yang kosong, ya seperti itu. Nah, ini clearing data itu ya bisa katakan editing lah, atau inventarisasi, mengumpulkan data-data yang memang sudah didapatkan dari misalnya tim kalian yang bagian input data. Dicek, diperiksa kembali, saya kasih warna hijau. Diperiksa kembali, untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas datanya. Datanya harus sehat, supaya kalian nggak pusing membacanya atau analisisnya. Dan juga nggak ragu-ragu, kok ini gini, oh ternyata ada yang nggak diisi. Oh ini jawabannya salah. Habis dilihat kelengkapan pengisian, pastikan kuesioner terisi, tidak ada yang kosong. Ya, nah itu ini juga berhubungan dengan tim yang lain. Jadi memang kerjanya ya kerja sangat as a team itu ya memang as a team. Jadi analis data tidak bisa melakukan analisis dengan maksimal ketika input datanya bermasalah. Input datanya akan lebih bermasalah ketika orang yang melakukan survei di lapangan. Tadi kalau misalnya ada di mata materi manajemen survei misalnya ya, ada kuesionernya ini nggak dilewat pertanyaannya jadi kosong. Nah itu kan membingungkan juga kan bagi orang yang mau input. Makanya harus saling keterkaitan seperti itu. Jadi
Yang bikin kuesioner harus mudah diterjemahkan oleh surveyor di lapangan. Surveyor harus benar dalam artian mengisi informasi dari responden, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangkan, dan harus diisi. Sementara setelah responden itu menyerahkan kepada orang yang menginput data, harus juga jangan berubah lagi. Artinya di sini 1, ketika diinput jadi 2, capek misalnya, tek langsung 2 semua. Nah, itu kan mengganggu lagi dalam hal analisis data. Nah, kalau analisisnya juga sudah salah, nanti yang disajikan, yang akan dijadikan referensi, dalam hal ini misalnya Bapeda, ya lah kok ada something wrong misalnya gitu kan. Sesuatu yang aneh atau yang salah. Nah, seperti itu. Kejelasan tulisan dan makna dalam kuesioner harus dapat dibaca enumeratornya dengan jelas. Sistemnya ya, supaya bisa dibaca sistem dengan jelas. Konsistensi dalam artian kesesuaian, pertanyaan dan jawab itu sesuai. Misalnya ketika Bu, etnis Ibu apa? Etnis Ibu jawabannya Islam, misalnya, kan salah. Ya kan, tidak sesuai antara jawaban dan pertanyaan itu. Misalnya seberapa sering menonton televisi, dijawabnya malah sangat suka. Padahal pertanyaannya sering atau tidak sering, sangat sering. Bukan suka, tidak suka, kurang suka, bukan seperti itu. Nah, itu harus sesuai antara jawaban. Kesatuan datanya, rumpun pertanyaan dan opsi jawaban sama ya. Seperti itu. Nah, ini pemberian nama data, editing. Editing itu jawabannya responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Misalnya, kalau ada pertanyaan terbuka, misalnya kan, apa merek handphone yang Ibu gunakan? Lalu dalam kuesioner ada jawabannya Samsung, Sony, iPhone, Vivo, Oppo. Nah, si Ibu tiba-tiba menjawab Alcatel misalnya. Kan nggak ada tuh di pilihan. Nah, itu harus diberikan kode kan. Nah, kodenya apa? Misalnya lain-lainnya. Sebutkan. Nah, itu berarti masuk kategori 6 kalau di situ setengah terbuka pertanyaannya. Jadi ketika ada jawaban yang memang tidak terdapat dalam option, nah dikategorikan lainnya sambil disebutkan. Dan pasti sudah dijelaskan terkait dengan kuesioner. Jangan sampai orang yang menjawab lainnya itu lebih mayoritas daripada opsi lainnya. Karena justru ini pemilihan opsi yang lainnya itu adalah yang memungkinkan orang menjawab itu. Gitu kan? Kalau misalnya di kota Sukabumi yang punya handphone Alcatel kira-kira ada berapa orang? Paling segini, nah itu masuk lainnya. Atau itu karena memang kita tidak tahu ternyata ada merek handphone Alcatel. Kalau tertutup kan hanya mudah saja ya. Paling kodenya 1 dan 2. Kalau iya 1, kalau 2 tidak. Kalau laki-laki 1, kalau 2 perempuan. Itu ya mudah. Kalau setengah terbuka itu biasanya ada lainnya. Artinya responden masih bisa memberikan jawaban di luar pilihan yang disediakan. Walaupun tetap diberikan pilihan-pilihan. Ya. Nah, nanti materinya dikasih kok. Kalau PDF-nya ya. Ini PDF ini nanti dikasih. Nah, pemberian nama data. Nah, untuk pertanyaan terbuka, untuk jenis ini, peneliti harus membuat kategorisasi jawaban karena variasi jawaban yang sangat banyak. Kategorisasi harus memperhatikan, harus tegas. Misalnya, apa harapan Ibu terkait dengan pemerintahan Kota Sukabumi? Itu kosong tuh. Tidak diberikan pilihan karena ini sifatnya pertanyaan terbuka. Kalian tidak membatasi jawaban responden. Si Ibu teh aya nu ngajawab, misalnya memberikan jawaban, saya itu pengen ada bioskop di Sukabumi yang besar, saya itu pengen ada mall yang seperti Mall of Indonesia, Senayan City dan sebagainya di Sukabumi itu. Kan itu banyak ya, intinya berarti kalian memberikan kategorisasi jawaban. Oh, intinya adalah
mall misalnya. Nggak harus dituliskan mall Senayan Indonesia, walaupun dijawabnya sih seperti itu. Bioskop XX1 seperti apa. Nah, itu disebut coding dalam artian untuk memudahkan, oh intinya ke situ sih butuh. Kasih kode. Kategorinya ya fasilitas hiburan misalnya boleh, yang penting tegas. Jadi tidak tumpang tindih dengan jawaban lainnya. Terus jika terdapat jawaban yang tidak sesuai dengan kategori, dikelompokkan dalam kelompok lain-lain seperti tadi ya. Presentasi jawaban lain-lain itu harus lebih kecil karena jika terlampau tinggi banyak informasi yang terbuang. Jadi yang banyak lain-lainnya itu berarti kan yang aneh-aneh. Oh ternyata di kota Sukabumi orang punya handphone itu yang jawab Nokia, Samsung, Vivo, Oppo, iPhone, sedikit, justru mereknya yang aneh-aneh, HP-HP Arab lah, HP-HP Cina, yang aneh, sehingga itu akan menjadi tumpang tindih, informasinya bakal banyak yang terbuang, karena terus di lain-lainnya, dan akan membuat presentasinya sulit kalian menganalisisnya, karena harus mengklasifikasi lagi, oh lain-lainnya itu apa, ada yang merek apa, seperti itu ya, kelompoknya. Nah, ini semacam tools yang akan digunakan oleh kawan-kawan semua dalam menganalisis data. Kalau ada yang sudah mengenal mungkin bagus. Ada fitur pivot table dalam Excel. Pivot table ini berfungsi untuk meringkas dan menganalisis serta mengeksplorasi data untuk dijadikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca dan dilihat. Kan tadi ya, yang namanya analisis itu kita mencoba mengamati, menafsir bahan atau fakta-fakta atau data-data mentah yang belum kita olah, sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dijadikan referensi atau database. Nah, pakai apa? Dalam hal ini kita nggak harus pakai SPSS dan sebagainya. Kita pakai pivot table aja. Dan nggak terlalu rumit, makanya jangan terlalu membuat stigma berat seperti itu. Enggak, semua materi-materi dari materi 1 sampai 6 pada hakikatnya ketika dilaksanakan itu nggak berat, hanya memang kaget saja karena pengetahuan, disebut pengetahuan itu kalian pertama kali mendengar istilah ini, mendengar materi seperti ini, gitu aja sih, soal mentalitas aja. Sementara ketika dilaksanakan itu nggak terlalu rumit, apalagi ini kerjanya kerja tim. Ya kalau kalian memikirkan ini kerja perorangan, buat laporan perorangan, ya nggak bisa dianggap mudah juga. Kalian harus memahami semua materi dan kalian harus melaksanakan. Ya, nah itu di sini ada sebuah tools pada aplikasi Microsoft Excel. Itu ada software Excel untuk meringkas, menganalisis. Misalnya tadi ada data-data orang yang menonton televisi, terus ada orang yang memiliki harapan kota Sukabumi mau dibawa apa. Nah itu kan sebuah data. Nah itu perlu dianalisis. Nah untuk merekapnya menggunakan pivot table. Tabel pivot table itu berbentuk tabel nantinya. Nanti setelah materi ini ada yang disebut dengan penyajian data dan penulisan laporan. Nah, tabel-tabel inilah nanti yang akan disajikan, atau misalnya analisis kita ini berupa angka, berupa persentase, itu akan disajikan dalam laporan sebagai sudah berbentuk referensi ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang di kota Sukabumi kebanyakannya nonton televisi tiap hari, bukan pegang handphone, kira-kira pemerintah itu kalau mau ngasih informasi lewat apa sih? Apa lewat baligo, billboard, atau lewat televisi? Misalnya. Nah itu kan jadi sebuah rekomendasi. Nah dari analisis data seperti ini. Semoga
difahami ya, kalaupun artinya tidak mungkin tidak paham, belum paham, kita bisa sharing nanti di pertemuan praktikum yang khusus orang-orangnya kelompok analis data mungkin ya nanti. Kalau karena nanti sudah dibagi kan per kelompok sesuai dengan materi saja. Ada yang bagian membuat laporan, ada yang bagian analisis. Jadi kalian tidak harus semua kalian lakukan. Tapi setidaknya pengetahuan ini perlu kalian ketahui, ya. Oke. Nah, ini sekilas tampilan tentang pivot table. Nanti kita coba simulasi sedikit saja. Karena saya rasa memang ketika apalagi dalam online seperti ini, kalian memperhatikan layar sambil melakukan praktik juga agak rumit bagi saya, apalagi misalnya di laptop sudah memperhatikan zoom-nya, sudah membuka aplikasi, kecuali misalnya kalian zoom-nya di handphone, terus buka laptop lagi, tapi kan tidak semua seperti itu. Saya memaklumi. Tapi setidaknya ada gambaran yang kalian tahu. Saya indikator pencapaiannya seperti itu dulu lah. Terlepas nanti ketika ada orang yang kebagian kelompok tentang analisis data bersama saya, kita ngulik bareng-bareng gitu ya. Kita belajar sama-sama. Nah, areanya seperti ini. Itu pivot area ini artinya laporan hasil formulasi di pivot table fields, area pivot table-nya di situ. Nanti tampilannya di report pivot area. Ini hasilnya. Nanti kita bikin simulasi dikit. Nah, itu contoh kasusnya ada data, ada hari, ada produk. Itu data field, area data-data. Ini nanti yang data field ini, yang ada date, day, product, nah itu hasil dari input data, yang tadi dari aplikasi Epidata biasanya. Nah, itu nanti masuk, sudah berbentuk tabel-tabel. Nah, kalian tinggal memasukkan saja dalam pivot table. Kalau search ini itu untuk memudahkan kalian saja mau cari, karena banyak misalnya namanya, saya mau cari tanggal, search aja, itu cuma fitur seperti itu, search box. Nah, area pivot inilah ya kan kalian gunakan di dalam pivot ini. Nah, ini ada salah satu contoh buat pivot table dengan langkah-langkah seperti di atas. Nih, lihat itu sengaja di pinggir ya. Ada drag field, day, product, dan total dari pivot field list ke area pivot, atau gunakan checklist untuk menampilkan data pada pivot table report. Nah, ketika kalian menceklis day, maka day secara otomatis akan muncul dalam kolom rows. Ya. Nah, rows di bawah ini. Ketika diklik ada checklist days, ada di kolom rows. Value itu artinya nilai ya. Jadi memang yang ditampilkan nanti adalah angka-angka biasa. Hanya seperti ini cara menggunakannya. Kalian cukup klik, drag ke area-area yang kalian inginkan. Kan kalian setidaknya sudah bisa membedakan lah ya. Yang disebut row itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai bawah. Yang disebut kolom itu A, B, C, D, E, F, G. Ya. Nah, sehingga tampilannya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday itu bukan ke A, B, C, D, E, F, G. Tapi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia berada dalam kolom row. Cuma itu ya. Nah, value itu adalah berbicara terkait dengan jumlah total, angka-angka yang akan hadir misalnya. Dalam hal ini misalnya produknya, nama produknya itu dikasih kode nama produknya tuh.
FN081. Nah, itu nama produknya. Nah, gitu cara membacanya seperti itu ya. Itu nama produknya berarti Sunday. Sunday itu berarti hari Minggu itu nama produk FN0801 itu misalnya contoh dalam hal ini sum total terjual sebanyak 1.536. Kalau yang berikutnya ke bawah seperti itu aja. Jadi kalau rows itu ke bawah, kalau columns itu ke pinggir. A, B, C, D, E, F, G. Nah, laporan akan otomatis terbentuk di area pivot table. Nah, ketika kalian mengklik ini akan hasilnya seperti ini. Nah, lalu itu satu variabel ya. Nah, ini dua variabel tuh kayak gini. Jadi yang disebutnya analisis crowd stabilization pada pivot table dilakukan untuk melihat laporan data yang berbasis row dan columns. Kita dapat melihat perhitungan yang berhubungan antara dua variabel. Jadi harinya ke pinggir. Jadi ada variabel hari dan variabel produk. Nah, itu disebut variabel itu ya. Jangan sampai istilahnya, apa sih variabel yang seperti itulah. Elemennya itu variabel days, variabel products. Contoh ini sih. Oke. Ini slide yang ditunggu-tunggu, tapi sebelum terima kasih kita bikin simulasi aja dikit. Biasanya slide terima kasih itu adalah slide yang paling ditunggu-tunggu kalau dalam workshop. Kita bikin semacam ilustrasi aja ya. Nah, ini data. Contoh nanti kalau kalian udah bikin tabulasi, misalnya udah berbentuk Excel seperti ini. Ya kan, ini berbicara tanggal si surveyor ke lapangan dapat informasi ini tanggal 24 contoh. Ada registrasinya berarti ke-23 dia meregistrasi bahwa ini selesai, ke-23 orang. Jadi orang yang ke-23 nomor sama lagi. Nah, kecamatan, nomor situ, kelurahan, Sindangsari, RT RW, nama, gender. Nah, gender ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini sebut tadi pemberian kode itu. Kalau misalnya satu kalian mau asumsikan laki-laki atau perempuan, itu terserah kalian. Ya, nah ini. Nah, sebelum kalian melakukan pivot table, kalian harus meng-cross check tadi dikatakan disebutnya dengan clearing data. Kira-kira ini ada data yang nggak seragam nggak? Misalnya ini, tuh ada yang nulisnya pakai bulan, ada yang cuma tanggal saja. Ya kan, ada yang 24, 11, 12, 24, 11, 2017, ada hanya 24 saja. Nah ini kan perlu clearing data, kalian perlu filter lagi, diseragamkan tadinya. Ini salah satu contoh yang masih belum sehat datanya gitu ya, supaya nanti kalian tahu. Nah ini misalnya ada, ini usianya berapa sih Pak Acep Budiman, kok nggak ada, kosong. Apakah lupa ditanyakan oleh surveyornya, ataukah kesalahannya di input data kah? Nah, kalian bisa ngecek kan, oh ini akibatnya kosong. Sebabnya siapa nih? Sebabnya input data kah, apa surveyor kah? Lalu ditelisik, ya kan? Makanya ketika setiap proses dilakukan dengan benar, selalu ada kontrol prosesnya, itu akan enak. Setiap step-step selanjutnya. Karena analisis data, tabulasi data dan analis data bisa dilakukan setelah ada surveyor yang mendapatkan data. Jadi kalian nanti kalau yang kebagian di bagian tabulasi data, analis data, membuat laporan, kalian melaksanakan tugasnya sih setelah data diterima. Kalau datanya belum terima, survei
your belum turun ke lapangan ya kalian belum bisa melakukan apa-apa. Ya, ini masih ada data-data yang apa? Yang belum sehat. Nama-nama Rozak seperti ini. Lihat ini ada usia yang kosong. Atau diperbesar lagi. Nih. Kosong kan. Terus ini ada agama misalnya. Agama satu, apa sih satu itu? Nah itu kan tergantung kalian memberikan codingnya seperti apa. Apakah yang mau nomor satu itu Islam, mau Kristen, apa atau codingnya seperti itu ya. Etnis, lah ada etnis. Nah ini kan berupa angka-angka. Nah angka ini perlu terjemahan. Nah lalu di mana sih pivot table itu? Pivot table itu ada di insert tadi kan, di insert. Nah, ini ada pivot table di sebelah sini. Atau ada yang beda, tapi pasti sama sekilas walaupun apa iOS ataupun Windows biasanya nggak terlalu beda sih. Pokoknya di insert cari pivot table. Nah sebelum ke insert kalian perlu memblok dulu data-data yang sudah didapatkan. Kan banyak kan ini karena pertanyaannya banyak. Kalau kalian kayaknya nggak tahu. Banyak sekali. Ini waktu survei terkait ASI eksklusif. Oh. Nah ini diblok dulu sebelum kalian ke insert. Nah setelah kalian klik pivot table, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada select a table or range, table range. Nah, table range ini disebut dengan data dasar, data awal yang akan kalian olah. Ya ini yang saya blok, nih. Makanya langsung muncul kan, sheet 1, ini. Kalau mau datanya dari luar, misalnya ya kalian tinggal klik use ini aja. Terus kayak ngupload gitu. Nah, untuk ini existing worksheet ini dalam artian nanti akan ada di bawah tampilannya di bawah ini, di bawah data ini. Kan supaya enak lihatnya ya kalian tinggal klik new worksheet sehingga nanti akan munculnya di sheet 2 misalnya. Jadi pertama langkahnya itu diblok dulu data yang kalian punya, atau nanti bisa kalian belajar nanti dikasih file data contoh data mentah ini, kalian mau belajar ngulik-ngulik sini juga nggak apa-apa supaya praktik. Misalnya saya mau analisis jadi analisis aja dia diberikan oleh panitia. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini tadi. Yang di awal saya sudah jelaskan dalam PowerPoint. Nah, ini adalah area yang nanti akan menampilkan report, laporan dari analisis Anda. Nah, misalnya tadi
Ini kan sudah dikode ya, berikan kode-kode kecamatan, nggak ditulis kecamatan. Kalau kalian menulis kecamatan nggak apa-apa, itu untuk memudahkan, tergantung enaknya kalian gimana. Misalnya ada RT RW, misal kita mau cari kelurahan, kelurahannya diklik. Oh, kan itu munculnya di value ya. Kalau di value langsung aja kan totalnya acak seperti itu. Nah, kita di drag ini ke rows. Tuh, itu ada kelurahan semua yang di kota Sukabumi. Kita zoom dulu ya. Nah, ya. Oh, ada Babakan, Baros, Benteng, Ciberem. Nah, ini 33 kelurahan yang ada di kota Sukabumi. Sekarang kita mau masukin apa misalnya gender. Gendernya karena kita bukan mau lihat di rows, kita bagi rows. Nah, kan bingung kalau kita nggak tahu, itu 1, 2 apa maksudnya. Tadi kan sudah dijelaskan, sebelum kita melakukan pivot, kita memberikan penamaan-penamaan atau kode-kode. Kalau 1 itu misalnya laki-laki, 2 itu perempuan, karena di sini disebutnya gender. Kalau misalnya kalian mau ketik nama juga nggak apa-apa. Ya. Terus kita masukin contoh televisi. Televisi kita masukin ke kolom. Nah, ketika dimasukkan televisi ke kolom, maka televisi muncul dalam posisi ke samping. Ya kan? Kalau diposisikan televisi di kolom, posisinya ke samping. Nah, sekarang kita pengen tahu jumlah atau orang yang suka nonton televisi itu gimana? Kita drag lagi televisi ke value. Value ini kan artinya nilai ya. Sudah melahirkan. Nah, ini kan masih sum. Sum itu kan artinya apa? Jumlah ya. Kita ganti dulu sum ini dengan ke field setting, atau mungkin kalau di Windows itu biasanya di sini diklik kanan itu munculnya show data as ini kan ada sum back count. Count ini hitungannya ini diganti ke count, semua diganti ke count. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk membaca data ini kita memang perlu kalau kita memberikan kode-kode seperti angka ini, kita tinggal lihat kuesionernya. Nah, dalam 1 bulan terakhir, berapa sering Bapak Ibu membaca, mendengar, mengakses media-media berikut ini? Kita cari tadi televisi. Kalau 1 berarti maksudnya setiap hari. Kan kalau misalnya kalian tulis setiap hari agak ribet kan, kalau ketika metodenya seperti ini, kalian tinggal checklist 1. Lalu di input data nanti masukkan angkanya 1 dalam posisi televisi nasional. Atau 3-4 hari masuknya kategori 2, berarti yang di checklist 2. Nah, seperti itu. Kalau 6 itu artinya apa? Tidak tahu. Nah, di sini ada orang yang menjawab nomor 1 sebanyak 5 orang. Itu artinya seperti itu. Nah, 1 ini adalah 1 dalam kuesioner. Kita lihat tadi
Yang disebut satu itu adalah setiap hari di bawah ini. NB. Ya. Di sini ada 5 orang yang menjawab kategori nomor 2, 3-4 hari, 1 orang. Terus ini 1 orang, yang nomor 4 1 orang yang tidak pernah kosong. Sehingga jumlahnya 15. Lalu, kan ini masih berupa angka nih. Kan kalau nanti disajikan biasanya berupa persentase. Berapa persen? Kita di klik kanan ini, tadi field setting masih show data as. Di sini kan no calculation. Ketika kita diganti ke present of grand total, diklik, nah maka berubah menjadi persentase semua. Karena ini survei kan jadi sampling. Jadi kalau masa ada 33 orang yang ini, tadi nanti disajikan dalam bentuk persentase biasa. Nih di babakan ini ada orang yang suka nonton televisi itu 3%. Rata-rata kategori yang terbanyak itu yang mana? Kalau kita misalnya kan nanti dibagi per kelurahan, kelompoknya itu tidak semua 33 kelurahan. Satu kelompok itu ada yang 3 kelurahan, ada yang 4. Kita mau ambil aja misalnya contoh Babakan, kelurahan Babakan. Ini kan ada tanda filter ya di sini. Kalian sudah paham tidak? Select all-nya di ini, diklik Babakan aja. Nah, itu muncul. Jadi di Babakan ini data spesifik dan Babakan. Cuma seperti ini, analisis data itu hanya seperti ini. Lalu ini kalian input ke informasi yang akan kalian tampilkan. Kalau kalian mau mengetahui apa lagi, tinggal seperti itulah kita caranya. Jadi misalnya di sini ternyata di Kelurahan Babakan ini lebih banyak, nomor 2 misalnya perempuan, lebih banyak perempuan yang menonton televisi daripada laki-laki. Nah, itu kan cara menganalisisnya seperti itu kan, cara membaca. Karena yang menonton televisi berjumlah 54%, yang hanya sedangkan laki-laki berjumlah 45%. Seperti itu. Yang setiap hari itu yang paling banyak siapa sih? Ternyata masih tetap perempuan yang setiap hari. Misalnya kan walaupun di sininya banyak, bisa jadi persentase yang lain yang lebih besar. Tapi kalau yang tadi kan ini nomor 2 ini artinya tadi 3-4 hari nonton televisi. Tadi di kuesionernya ya. Nah, kalau yang satu setiap hari. Ternyata yang setiap hari nonton televisi pun masih perempuan daripada laki-laki di Kelurahan Babakan. Seperti itu. Pivot table itu. Kalian bisa coba sendirilah nanti ketika saya kasih datanya, data Excel-nya sama kuesionernya, kalian baca, oh gini, oh ini masih data yang rusak, mau dibenerin sama kalian sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya, karena kalau langsung praktek atau lagi online seperti ini sangat tidak efektif dan tidak maksimal. Tapi ketika kalian coba latihan, misalnya kan besok cuma 2 materinya, ada waktu, atau misalnya kalian ingin, kayak saya suka Excel, ini udah bisa nih, lebih enak kan, seperti itu. Seperti itu. Waktu juga sudah menunjukkan 1,5 jam setelah saya memulai. Saya kembalikan lagi kepada moderator, ataupun apabila ada yang mau bertanya di sini silakan. Atau Pak, saya sudah letih, otak saya sudah panas, laptop saya sudah panas, handphone saya sudah panas, pengen sharingnya nanti di grup, tidak masalah. Atau misalnya nanti mau praktikum. Yang jelas saya akan memberikan file mentah tadi supaya dijadikan semacam latihan bagi kawan-kawan semua untuk
menemukan hal baru dalam Excel, terutama dalam hal menganalisis data. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.